Hai semuanya, aku Mela. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan harus membaca rules yang aku tulis ya. Bahwa bacaan ini adalah sifatnya general reading dan bukan energi personal. Jadi mohon kebijakan kalian untuk menonton dengan lapang dada apapun bacaan kartu yang saya utarakan di sini. So, selamat menikmati tayangannya. Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Ini adalah untuk pembacaan siang hari ini. Vibes kita juga enak, asik, dan aku tidak mau dikotori dengan komen-komen yang sebenarnya harus berkaca sama diri sendiri, oke? Kalau nggak suka silahkan dislike aja, nggak apa-apa. It's okay. Daripada jarimu berbuat dosa, nanti nyambungnya ke kamu. Untuk yang bersatu denganmu, sosok hatimu seperti apa? Ya, aku perlu tegaskan, pembacaan ini adalah general. General. Aku tidak membacakan kamu secara langsung, beda dengan personal. Personal. Personal itu privacy antara aku dan kamu. Ini general, tercampur dengan energi orang banyak. Kalau kamu ingin mengeluhkan atau tidak sesuai, baiknya kamu personal reading dengan aku. Tak bacain itu pasangan kamu, asal jelas tanggal lahirnya. Jangan ketemu di internet, udah itu scammer ya, nggak jelas. Jangan, udah jelas orangnya ada, tanggal lahirnya kasih ke aku, tak bacain. Biayanya 100.000 kok. 100.000 tapi kamu tahu orang semua, kamu tahu orangnya kan, enak toh. Kita baca dari tanggal lahirnya, jangan takut. Aku belajar tarot itu nggak cuma tarot, banyak guys. Ya, kita akan lihat di sini untuk temanya yang bersatu denganmu. Ingat sekali lagi, tidak boleh baper, nggak boleh bawa agama di sini, nggak boleh terlalu ngomong masalah pribadi, nanti dibaca sama orang banyak, nggak enak ya. Yang bersatu denganmu, sosok hati kamu. Tetapi apapun bacaanku ini semua kembali kepada Tuhan, dan kalau kamu tidak usaha, orang ini nggak datang. Aku hanya membacakan untuk orang yang memang ada usahanya, minimal mencari, minimal memperbaiki diri, dan voila, orang ini akan datang. Oke? Yang bersatu dengan sosok hatimu. Kita akan lihat untuk ciri-cirinya. Kita akan serap energi buruknya dulu di sini. Yang baru join, perkenalkan, namaku Mela. Panggilnya Mela ya, jangan panggil Irma, jangan panggil Mbak Reni, siapa, enggak. Namaku Mela. Paling sering saya dengar tuh Irma. Pertama, aku nggak kenal. Yang kedua, belum ada niatan untuk apa ya, karena aku udah ada komunitas sendiri gitu. Dia juga, dan sama-sama satu profesi, jadinya jangan salah-salah panggil. Oke. Kita lihat di sini untuk kamu dulu. Ada inspired action. Ya. Aku ngelihatnya ya, untuk energi kamu sendiri itu, kamu tuh sebetulnya punya energi yang baik. Kita lihat di sini ada warna hijau, ada warna gunung. Sebenarnya kamu tuh kayak pengen dicintai. Karena kamu tuh kayak banyak Venus-nya ya. Ada kartu hati di sini, keteduhan ya kan. Jadi orang, sebetulnya kamu tuh punya energi yang menarik orang untuk tenang sama kamu. Sebetulnya seperti itu, asik lah orangnya. Tetapi kenapa sih kok kayak belum mendapatkan pasangan yang tepat? Nanti kita akan cek kenapa ya. Apakah memang kamu punya misi dari semesta yang benar-benar tidak butuh pasangan, atau memang too late to marry? Itu semua sudah takdir. Tapi minimal kita harus tahu kenapa kamu di sini seperti kayak belum menemukan yang tepat. Mungkin sudah ada, tapi mungkin menyakitkan pasangan kamu. Ya, gagal berkali-kali atau apapun. Kita akan lihat di sini seperti apa ya. Knowing. Oke. Nah, di sini kenapa kamu belum diberikan sama semesta mungkin orang yang tepat? Ini kan kita melihat ya, kamu tuh harus lebih banyak belajar sebetulnya. Knowing itu kamu harus tahu diri kamu, porsinya gimana. Kadang-kadang mungkin kamu memilih pasangan atau menginginkan pasangan tanpa mengetahui
dia itu karakternya seperti apa gitu loh, karakter aslinya ya. Maksudnya kan mungkin kamu kadang-kadang kenal dengan sosok yang misterius, sosok yang mungkin dia punya dua kepribadian yang berbeda. Mungkin kalau lagi sama kamu begini, di luar tuh liar, atau mungkin dia liar tapi di luar dia diem. Mungkin cuma nama kamu doang yang mungkin bisa kasar, bisa ngomong seenaknya, tapi kalau sama orang lain dia pencitraan. Itu karakter macam-macam, teman-teman. Dan aku rasa kalian di sini dalam hidup yang sudah pernah pacaran pasti tahu karakter mantan-mantan kalian dulu lah, ya kan? Ada yang suka bohong, ada yang suka manipulasi. Gini, kenapa kalian itu belum menemukan yang tepat, atau misalnya diberikan telat ya sama semesta? Karena kalian tidak cukup kenal. Tetapi kalian di sini punya energi Venus yang kuat gitu loh. Jadi kamu tuh sama saja kayak mendidik seseorang yang mungkin sebetulnya nggak pantas kamu didik gitu. Ya, jangan ada yang tersinggung nih. Tapi kamu kayaknya hanyut sama seseorang yang pengen kamu benerin, ternyata dia memang udah jalannya begitu, porsinya begitu, jadi sebenarnya nggak bisa diapa-apain. Dan kamu di sini aku melihat kamu tuh memberikan keteduhan yang sangat over atau berlebihan, ya, karena energi cinta kamu kuat. Kita punya kartu warna pink tanpa kamu mengetahui sebetulnya gimana. Kadang-kadang karakter orang ini, ya, itu tertutup karena kamu melihat segala sesuatunya terlalu positif sama orang ini. Tapi kamu tuh kayak nggak mau dengar misalnya ada yang buruk dari dia, atau kalau misal kamu sudah tahu dia ada yang buruk, kamu berusaha untuk mengcover, yang penting dia sama aku, yang penting nanti dia akan berubah, aku sudah memaafkan dan akan memberikan kesempatan lagi kepada orang ini. Jadi sebenarnya kalau kalian memang sedang merenung sendiri sekarang, apa yang harus kalian tahu adalah kenali dulu pasanganmu dengan baik. Ada kartu knowing, berarti knowing itu nggak cuma tahu, tapi kamu harus deep inside. Misalnya apakah dia rajin beribadah, walaupun itu tidak jaminan. Apakah dia di sini punya mantan itu kenapa nih putus sama mantannya sebelum kamu? Oh iya, karena dia lagi selingkuh sama kamu. Ya, kita nggak pernah tahu kan. Atau mungkin dia matrein aku. Kamu tahu lagi kenapa dia putus? Ya karena dia ini itu. Ada satu kejadian, ini sedikit saja intermezzo. Saya punya teman, dia punya pacar, ngaku punya rumah di Brunei, terus kuliah di UI. Ternyata setelah diselidiki itu nggak ada. Dan teman saya udah habis-habisan. Ya, jadi bluffing, orangnya tukang bohong dan scammer, dan dia ngejelekin pasangannya itu kayak yang dulu ya, dia bilang dia tuh ngambil banyak dari aku, padahal sebetulnya kayak orang kelaparan itu ya pacar yang sekarang. Awal-awal dia kayak termakan sama pacarnya gitu kan, jadi melihat mantannya si pacar itu tuh benci, padahal sebetulnya korban. Dan pada akhirnya teman aku tahu bahwa dia adalah korban. Sampai sekarang si cowok itu juga belum menikah gitu loh, ya, belum menikah atau sudah menikah nggak tahu deh, tapi teman aku itu sudah menikah lagi dengan yang lain. Itu cukup lama loh, kurang lebih 3-4 tahun, dan itu di KDRT, diapain ya, pertama sih appearance dari pasangannya tuh ganteng. Kalau ngomong misalnya kan kalau ada pertengkaran aku selalu maju gitu ya, ini contoh sedikit nih. Nah, aku ngomong sama si cowoknya, kamu gini ya, gini enggak, itu seakan-akan kayak sikap dia itu memang nggak begitu. Gue nggak kayak gitu, lu jangan percaya sama dia tuh loh yang suka gini. Temen lo tuh yang manipulatif lah apa, padahal sebetulnya orang ini. Karena aku tahu temen aku tuh rekeningnya tadi banyak, tiba-tiba jadi kayak minjem. Itu kenapa? Karena si pacarnya ini itu lebih parahnya ya, ini belum bersama gitu ya, belum bersama, masih pacaran. Ibunya si pacar ini, ibunya si pasangannya ini udah minta uang bulanan. Hati-hati loh, makanya aku bilang semuanya tuh harus kenali dulu, jangan cuman ganteng. Jujur aja, teman aku ini suka sama si cowok ini karena memang ganteng. Mukanya tuh kayak Arab ganteng lah pokoknya, ganteng banget. Dan aku juga nggak menyangka ketika ngeliat dia, gila ganteng banget sih gitu kan. Cuman ternyata sifatnya itu yang buat ilfeel. Kenapa dia tuh ada rekor ganti-ganti pasangan gitu ya. Jadi ini sekilas aku berikan contoh supaya kalian itu tidak salah menyerang aku. Ini berdasarkan pengalaman yang aku alami dari teman aku gitu loh. Dan aku udah izin ke dia untuk cerita, kan aku nggak sebut nama.
Oke, jadi hati-hati loh. Kita tuh bisa menjadi korban karena kelalaian kita sendiri, bukan gara-gara orang lain, tapi kita terlalu memberikan namanya kesempatan, terlalu memberikan cinta. Dan energi cinta kamu ini sebetulnya lebih baik ya, kalau saran aku, berikan sisanya itu ke anak kamu. Kalau kamu udah punya anak, ke keluarga kamu, walaupun keluarga kamu tuh nggak memberikan impact, tapi berikan perhatian. Atau kamu ke tanaman, menyuburkan bumi, itu lebih baik. Kita akan lihat siapa yang bersatu dengan kamu. Ini adalah sosok hatimu ya. Kita akan ambil energi yang jelek. Mudah-mudahan tidak ada kartu yang jelek. Kalau misal kamu marah, marah sama kartunya. Kenapa? Aku cuma ngambil. Marah sama yang buat kartu. Oke? Di sini ada kartu sabar. Ya, sabar itu dia adalah seseorang dengan kekuatan untuk melawan ketakutan. Jadi orang ini itu ibaratnya kayak saboter, dia tuh bisa mencari sebuah cara. Dikala dia lagi terjepit, lagi sedih, dia tuh langsung ngide, langsung tiba-tiba dia bisa menyelesaikan itu. Jadi dia adalah solution ya, kayak customer service sih, ibaratnya dia memberikan solusi, garis tengah yang baik gitu ya. Jadi dia memberikan impact apa sih kepada kamu? Dia memberikan impact perubahan. Jadi kamu tuh nggak akan terpaku sama masalah kamu. Dia nanti akan carikan kamu jalan keluar gitu. Yang kedua ada kartu thief ya. Shed light on the potential wealth within you that can never be stolen. Nah, aku melihatnya ada sesuatu di sini yang tidak bisa diambil. Dia ini walaupun judulnya thief, tapi dia tuh ada sisi lain. Dia bukan pencuri. Dia bukan pencuri harta, tapi dia adalah pencuri hati kamu. Ya. Kalau aku lihat untuk masalah kekayaan segala macam, dia tidak ada niatan untuk merampas uang kamu, hasil kerja keras kamu gitu. Nggak ada. Kita ngelihatnya light atributnya ya, karena ini jodoh buat kamu. Mungkin dia bisa jadi orang yang mandiri. Kenapa? Karena ada sejarah dia adalah anak yatim piatu, anak yatim atau piatu. Bisa nggak ada orang tuanya sama sekali, atau salah satu masih hidup ya. Atau energi kamu dan dia sama, kalian sama-sama ditinggal oleh satu orang tua. Di sini dia belajar mandiri karena dia kehilangan sosok yang harusnya mengajari dia. Jadi kalau misalnya dia sedikit ada masalah anger emotion, atau dia berbuat sesuatunya, sama aja kayak orang itu belajar dari kecil di jalanan sih teman-teman. Senakal-nakalnya dia, sebrutal-brutalnya dia, itulah life lessons-nya. Ya, jadi dia ini adalah orang yang keras, dia adalah orang yang tangguh, dia adalah orang yang benar-benar bisa melindungi kamu. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, seperti itu, ya. Ada kartu King. Aku ngelihat dia ini bisa jadi dia ini punya tanggung jawab besar, anak pertama, dan dia ini maskulin ya. Maksudnya kalau dia pria itu dia selalu in charge, jadi selalu digantungkan, selalu diberikan tugas yang lebih berat daripada saudaranya kalau misalnya dia ada, atau semua tanggungan dari keluarga, atau selalu diandalkan aja gitu, dikit-dikit gitu ya. Banyak in charge dalam pelestarian keluarga sih, aku lihatnya seperti itu. Dia punya rules yang sebenarnya itu rulesnya strict. Dia ini orangnya kayak susah gerak ya. Misalnya kalau dia memang sudah punya sudah punya keinginan, aku sih bilangnya akan susah untuk kamu nasehatin. Kenapa? Karena dia sudah punya life lessons duluan. Hidupnya lebih keras daripada kamu.
Kalau kamu berpikir kamu lebih keras, orang ini lebih keras lagi. Jadi memang dia tuh sukses ya dikarenakan banyak pelajaran yang dia tahu sendiri. Susah dan senangnya itu dijalani sendiri. Dia termasuk orang yang kayak penyendiri ya, karena memang ada sifat lonely, merasa sendiri. Kenapa ya aku tuh dilahirkan tidak punya keluarga utuh, mungkin keluargaku sudah meninggal, salah satunya aku kehilangan sosok ini. Dan dia mungkin dipaksa dari kecil untuk menjadi sosok pengganti gitu loh. Makanya banyak diandalkan. Dia disayang sama keluarganya ya, dia diperlakukan istimewa. Di sini ada kartu shape shifter, skill in navigating through different level of consciousness, ability to see the potential in everything. Dia ini punya sisi batin yang kuat ya teman-teman. Dia bisa melihat loh orang ini jujur atau enggak. Dia bisa melihat kamu di sini tulus sama dia ataukah memang tidak, kamu suka keluarganya atau enggak, itu dia lihat. Dia sangat sensitif. Dia bisa memprojecting segala sesuatunya dengan cepat. Nanti begini. Bagusnya sih itu sih. Dan itu nanti jeleknya dia tuh kayak punya asumsi sendiri. Gampang berasumsi secara personal dia gitu loh. Terlalu menilai orang. Gampang menilai orang dari feeling gitu ya. Makanya kalau sama dia itu sebetulnya jangan terlalu menunjukkan sisi agresif sih, nanti kebaca. Di sini aku melihatnya ada kartu Virgin. Virgin itu bukan berarti harus prewi ya, jejaka atau prewi, bukan itu maksudnya. Tapi mungkin ada yang dapat perjaka atau perawan hari gini 2022 ya. Di sini sih aku melihat ini lebih kepada sisi hati. Dia itu sangat maintenance banget ketulusan, kejujuran dari hati dan juga jiwanya. Bisa jadi dia ini adalah orang yang spiritual, tapi bukan spiritual notok ya, tapi mungkin dia kalau ngomong sama kamu dia lagi susah itu benar, kalau dia lagi begini itu benar gitu. Kalau dia bohong, kamu pasti tahu kok. Biasa sih bohong untuk masalah keuangan ya mungkin, karena ada kartu thief di sini. Dia selalu ada cara gitu, maksudnya kalau butuh mungkin dia tidak akan straight to the point kalau aku bilang butuh gitu, tapi dia minta tolong atau apa gitu dengan cara yang baik-baik sebetulnya. Jeleknya adalah seseorang di sini dia kayak takut disakiti. Jadi kenapa dia banyak melakukan penolakan atau kamu ngelihatnya dia pasif, karena dia sangat melindungi dirinya, takut disakiti atau menyakiti orang lain. Itu yang aku bisa lihat ya dari sosoknya. Kita punya auranya di sini, ada kartu Virgin. Itu kita secara spiritual warna biru itu melambangkan dia memang ada secara agama itu juga lumayan. Misalnya dia nggak alim-alim banget tapi menjalankan sholat 5 waktu, contoh gitu. Mungkin dia nggak alim-alim banget tapi dia ke gereja itu ya sering gitu, rutin. Di sini kita punya warna yang berbeda-beda, ada coklat, ada ungu ya. Nah ini tuh feeling dia itu kayak mix up gitu loh. Aku melihat memang dari sisi sih kalau aku simpulkan agak sedikit otoriter. Kenapa? Karena dia tuh belajar surviving, belajar untuk bertahan hidup, nggak ada yang ngajarin sendiri gitu ya. Dan auranya di sini tuh ada yang warna ungu tua, ada warna nila, kemudian hijau tua ya. Ini agak sedikit abu-abu. Auranya ini lebih gelap teman-teman. Aku bisa lihat sih auranya gelap, ego emosi tuh ada, tetapi juga spiritual. Jadi sih aku bisa melihat orang ini kalau nggak root numbernya 3 atau 6 ya, karena dia punya agresi spiritual, terus keras, money oriented juga karena ada kartu thief. Walaupun dia tidak menstolen semuanya uang kamu, tetapi ya adalah gitu. Karena menurut dia tuh money is power. Time for money, money is power.
Di sini aku melihatnya dia tuh punya kekuatan untuk apa ya? Menghadapi situasi dengan sangat-sangat baik. Dia tuh punya aura ketenangan, teman-teman. Jadi kalau kamu lihat dia ada masalah atau nggak ada masalah, ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang istimewa. Dan orang ini tuh tidak menonjol ya. Tidak yang kayak primadona desa, kembang desa gitu. Bukan. Ini masih setengah bacaan kartu. Aku melihat ada honor, bless and release the past. Cycle life and death, looping, perputaran. Aku bisa ngeliat ini adalah sebuah takdir ya. Ada sebetulnya hubungan past life yang memang berakhir hidup lagi, berakhir hidup lagi. Kamu sama dia ini memang ada cycle life of death-nya. Jadi sama-sama dipertemukan untuk melepaskan masa lalu. Yang kedua, hubungannya ini nanti itu slow and steady. Slow and steady itu pelan, tapi tetap stay. Dia sama kamu ya, standing. Jadi sama-sama menghadapi hal baru, suka duka bersama, seperti itu sih tepatnya. Tapi memang hubungan kamu sama dia itu bukan yang cepet gitu. Banyak banyak kerikil-kerikilnya juga. Tetapi kalian ya kemanapun pergi pasti nanti steady balik lagi. Nah di sini gini, kalau misalnya energi kalian tuh ada yang jelek ya, kalian itu sama-sama bisa mencari solusi jalan keluar bersama. Kenapa? Karena walaupun pelan, tetapi di sini bisa memberikan arti seperti kayak kelahiran baru gitu loh teman-teman ya. Kalau kamu tuh seperti kayak abis diruqyah atau apa gitu. Ada selalu energi baru. Jadi dia ini ibaratnya kayak membuang energi jelek kamu. Walaupun nih hubungannya mungkin pendekatannya bakal lama atau berliku-liku, dari temen dulu dan mungkin bertahun-tahun baru kalian jadian, mungkin seperti itu. Nah, kalian berdua itu aku melihatnya adalah pasangan ya. Soul assistant, soul guidance. Kalau kamu tersesat, dia nolong kamu. Kalau dia yang lagi bingung, kamu yang menenangkan dia. Kalian tuh punya pandangan yang berbeda, tapi saling berimbang. Kayak sun and moon, matahari dan bulan. Walaupun dia berseberangan, tetapi saling menerangi kan. Punya wilayah masing-masing. Gak mungkin matahari itu ada dari siang sampai malam. Cahayanya berbeda. Cahaya ketenangan, cahaya energi. Seperti itu. Namanya soul connection atau soul assistance. Kita kadang-kadang bertemu dengan seseorang yang memang klik dengan jiwa kita. Namanya kenapa ada istilah soulmate gitu. Tapi soulmate itu kan belum tentu harus jadian. Nah, di sini dia banyak memberikan kamu positive vibes ya. Kamu tuh lebih berpikir kayak semuanya itu baik, tetapi dalam rules batasan. Karena kenapa? Kamu sekarang tuh lebih bisa melihat apa nih untungnya buat aku gitu. Aku positif dengan ini. Apa yang tidak mungkin pasti akan mungkin. Tetapi apa nih? Ada ujungnya nggak? Kamu lebih realistis dalam berpikir positifnya, bukan ngeblank gitu aja. Oh ya positif, pencuri pun kamu bilang baik, nggak ada yang kayak gitu. Karena kenapa? Setiap kamu salah langkah, dia akan jadi orang yang pertama untuk negor kamu. Itu. Jangan kau tanya kepada saya dapatnya di mana kak? Apakah ini halusinasi? Ya kalau kamu anggapannya begitu, ya kamu nggak akan dapat sosok orang ini. Tapi buat kalian yang di sini sudah mendekati atau ini pasti akan terasa lah ini energi siapa. Bukan energi saya. Aku udah lewat yang beginian. Kita lihat
ada illumination, happiness, anger, comfort, dan flow. Ya, ada slow and steady, mengalir bagaikan air ya. Dan kuncinya di sini adalah passion. Kalian memiliki sama-sama gairah yang tidak bisa di stop, teman-teman. Gairahnya itu bener-bener yang kayak flow aja gitu. Kalian suka satu sama lain. Illumination, kalian merasa tercerahkan, selalu merasa refresh ya ketika bertemu dengan energi ini, membuat kalian senyum-senyum sendiri ya kan. Dan di sini tuh kadang suka cemburu. Kenapa? Karena kamu ingin memiliki dia itu mungkin dengan berlebihan, atau kamu ada rasa sayang yang berlebihan. Tetapi kamu tuh nyaman kok sama dia, dan aku melihat di sini kalian tuh kayak berantem ya, pasti ada lah, flow-nya tuh ada ya. Cuman marah itu tuh kadang-kadang mungkin karena dia nggak sering ngabarin kamu, atau mungkin lebih kepada apa ya? Lebih kepada, kita cek sini aja deh. Apa sih energi yang membuat kamu marah? Kita buka dulu ya. The Tower, kira-kira kayak keputusan mendadak yang dia buat, atau sikap-sikap yang aneh, sikap-sikap gesture yang aneh yang kamu merasa kayaknya tuh memang masalah kecil dibesar-besarkan. Kadang-kadang kalau masalah pacaran kan gitu kan, cemburu lah, kamu kemana nggak ada kabar lah, kayak gitu. Udah tuh ada kartu passion ya, kita lihat gairahnya seperti apa sih. Wow, kalian sama-sama tarik menarik nih energinya. Ada kartu strength, sama-sama saling kuat, saling beradu fisik dalam apa ya, dalam pertemuan dua gairah yang berbeda ya. Dari tubuh juga panasnya membara kalau ketemu. Mungkin satu-satunya yang bisa ngebuat kamu bergairah ya orang ini. Illumination, apa sih pencerahan yang sebetulnya diberikan kepada kamu? Four of Pentacles, dia tuh belajar kamu tuh untuk menghargai apa yang kamu punya ya, menjaga apa yang kamu punya. Happiness, kebahagiaan apa yang diberikan kepada kamu di sini memang takdir ya, teman-teman. Manis, pahit kehidupan kamu jalani sama dia, dan kamu merasa tidak sendiri karena memang ada takdir di situ. Ada ketenangan. Ketenangannya apa? Kamu bertransformasi. Kamu lepas dari namanya kekhawatiran dari masa lalu. Apa itu flow? Kita lihat flow-nya di sini. Ada kartu Eight of Pentacles. Nah, flow itu lebih kepada pencapaian ke depan seperti apa. Aku berusaha bekerja ini itu buat apa. Semua ada tujuannya. Jadi, hidup kamu aku ngelihatnya lebih konsen. Lebih ada transisinya. Ya, dan orang ini adalah sosok yang bersatu dengan kamu. Kita akan ambil untuk inisialnya mungkin. Sebelum inisial kita akan ambil untuk ininya ya, zodiaknya ya. Gemini, Pisces, Virgo, Taurus, Aquarius, Pisces sudah, Cancer, Scorpio, terakhir ya, satu lagi, sudah, Scorpio. Untuk namanya kita akan lihat di sini. Ini aja ya, aku ambil pakai dadu-daduan aja deh biar jelas. Siapakah dia? Orang yang mendampingi kamu ada ZCPXQASKVU. Dia punya nama dengan unsur ini, nama panggilan sayang, nama panggilan cinta, apapun itu,
silahkan. Ini adalah nama dia. Ya, bisa orang yang sudah kamu kenal, bisa orang baru yang nanti, datangnya nanti. Kalau kamu nggak punya pacar berarti nanti, itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka dengan pembacaan ini. See you next video. I love you and bye-bye.